Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri dengan NIM 2004-6005 akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia baru 1. Nomor 1. Analisis kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang proses masuknya Islam ke Nusantara baik dari segi kedatangan, negeri asal, dan golongan pembawa. Menjawab, analisis kenapa sih terjadi perbedaan di antara para ahli mengenai tempat, waktu, golongan pembawa Islam masuk Indonesia. Kita tahu kalau sejarah itu membutuhkan sebuah rekam jejak sejarah. Sejarah itu kalau kita mengkaji sebuah peristiwa, kalau ada pendapat itu butuh sebuah bukti, sumber, fakta, data yang otentik. Maka dari itulah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dari golongan pembawa Islam, kayak ada dari Arab, Persia, Gujarat, dari Timur Tengah. Dari bukti otentik yang diperlukan dalam sebuah pendapat, kayak analisis dari sudut pandang para sejarawan dalam perekonstruksian atau membuat suatu historiografi sejarah itu mempengaruhi perbedaan pendapat atau yang dikatakan dengan kontroversi sejarah. Di sini bisa kita lihat kayak kalau menurut saya kayak golongan pembawa Islam ke Nusantara itu lebih cocok kepada teori Arab, yang mana Islam itu masuk pada abad ke-7. Nggak mungkin loh Islam itu masuk ke abad 13, karena abad 13 itu sudah mulai perkembangan Islam itu sendiri. Nggak mungkin kan ya langsung hadir itu langsung berkembang. Pasti ada proses karena sejarah itu mengalami yang namanya kronologi. Dua faktor tersebut di sini juga kayak teori Arab yang saya katakan, yang mendekati kepada bukti otentik dan analisis pandangan yang rasional gitu, yang masuk akal, sesuai dengan pernyataan Hamka bahwa Islam itu masuk ke abad ke-7, didasarkan oleh bukti catatan perjalanan Ibnu Batutah yang pada tahun 1345 itu datang ke Indonesia. Dia melihat bahwa Islam itu sudah berkembang. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan Islam itu udah lahir terus langsung berkembang, karena dalam sejarah itu kita tahu adanya kronologis, dan Islam datang ke Indonesia itu melalui beberapa proses tahapan-tahapan penerimaan. Maka dari itu, hal inilah sekiranya yang menjadi analisis saya tentang kenapa banyak terjadi perbedaan dari segi waktu, negara asal, dan kedatangan golongan pembawa Islam ke Nusantara. Oke, soal nomor 2. Kita ketahui bahwa agama dan budaya yang ada berkembang di Nusantara datang dari luar, baik Hindu, Buddha, ataupun Islam. Tapi kenapa masuknya Islamlah menjadi awal penanda era modern dan terbentuknya masyarakat yang beradab di Nusantara? Pertama, hal ini didasari oleh pernyataan M. Cerikles. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu merupakan poin yang penting. Nusantara mengalami zaman keemasan. Kenapa? Hal ini didukung oleh pernyataan Nur Wahid. Dia mengatakan bahwasanya masuknya Islam, dianutnya Islam oleh masyarakat Nusantara sebagai kayak landasan dasar agar terciptanya tatanan masyarakat yang lebih beradab. Hal ini dapat kita lihat realisasinya. Yang pertama, dalam sistem penghapusan kasta. Islam tidak mengenal kasta. Islam mengenal adanya persamaan, sama semua derajat. Ya, maka dari itu, dari hilangnya kasta ini timbullah sebuah kesetaraan dalam hal apapun, terutama dalam menuntut ilmu. Dan Islam masuk di Nusantara sebagai penanda era modern dan beradab itu ditandai dengan adanya maraknya intelektualitas. Itu dari segi ini pula lah kita dapat mengatakan bahwa Nusantara memasuki era modern itu dikaitkan dengan adanya hak dan kesetaraan dalam menuntut ilmu. Tradisi intelektualitas yang semakin berkembang menjadi titik balik Nusantara untuk maju kepada zaman yang modern. Oke, sehingga permulaan abad ke-7 tadi dikatakan bahwasanya Nusantara itu kayak titik balik untuk menuju era modern dan yang beradab. Maka dari itu juga dapat dimaknai bahwa Nusantara memasuki era modern dengan kedatangan Islam, dimaknai bahwa dalam halnya Islam masuk membawa perubahan yang besar dalam seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat, terutama dilandasi oleh aspek intelektualitas. Soal nomor 3. Analisis hubungan kausalitas sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka. Analisis kausalitas mundur Samudra Pasai, lahirlah Malaka. Di sini memang ada kaitan, kayak ada peluang, ada kesempatan. Di sini kita bahas dulu yaitu kemunduran dari Samudra Pasai. Samudra Pasai ini mundur, mulai melemah di akhir masa pemerintahan Sultan Malikuzahir II. Itu sultan selanjutnya yaitu Sultan Zainal Abidin. Dia itu masih muda, sehingga saking mudanya itu gak berpengalaman. Dia itu tuh kayak diculik oleh kerajaan Siam. Jadi minta bayaran lah berupa emas kepada kerajaan. Oke, siap. Selanjutnya faktor kedua itu adanya serangan dari Majapahit. Majapahit menyerang kerajaan Samudra Pasai meski gak berhasil. Itu kayak memberikan suatu kayak memperlemah oposisi dari Samudra Pasai. Selanjutnya, pada masa Sultan Mahmud Malikuzahir itu datanglah Portugis pada tahun 1513. Meski pada saat itu belum bisa menduduki, tapi kedatangan Portugis ini kayak semakin lagi memperlemah posisi dan kedudukan Samudra Pasai. Yang mana pada saat itu dengan hasrat iri ingin menguasai Samudra Pasai yang sangat ramai dan letaknya strategis, maka Portugis mencoba siasatnya lagi. Dan pada tahun 1521 kita lihat Portugis ini berhasillah menguasai atau menduduki Samudra Pasai. Alhasil melemah lagi lah Samudra Pasai. Oleh karena itu, muncullah kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughad Shah ingin merebut Samudra Pasai dari tangan Portugis. Akhirnya berhasil. Nah, dengan direbutnya Samudra Pasai oleh
Direbutnya Samudra Pasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam dari tangan Portugis itu menandakan berakhirnya kekuasaan dari Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kan di Sumatera itu. Maka dari itu muncullah sebuah peluang baru oleh sebuah kesultanan baru yang bernama Kesultanan Malaka, yang dengan semakin melemahnya kedudukan dari si Samudra Pasai menjadi peluang untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Nah, di sini juga kita lihat kan Samudra Pasai itu sebagai pelabuhan yang ramai strategis karena diduduki oleh Portugis, maka Portugis itu maka kayak pedagang-pedagang Arab itu mulai mencari alternatif lain ke daerah lain, dan disinilah ditemukan bahwa alternatif bandar pelabuhan baru itu adalah Kesultanan Malaka. Itu kelahiran dari Kesultanan Malaka. Malaka itu kan didirikan oleh Pameswara yang namanya itu nanti kan Sultan Mahmud Syah. Itu tuh kan Pameswara ini keturunan Sriwijaya melarikan diri ke Tumasik, diusir tuh terus ke Malaka. Malaka itu kan kayak terpencil tapi strategis, dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dia tuh kayak berhasil lah membangun Malaka ini sebagai bandar pelabuhan dagang baru. Nah, di sini kita temukan kausalitasnya. Tadi kan dibilang kalau misalkan Samudra Pasai itu tuh mulai direbut oleh Portugis. Kan itu terusik tuh pedagang-pedagang muslim tuh yang berdagang di sana. Nah, dia mencari alternatif baru dan hadirlah Malaka sebagai alternatif baru pusat pelabuhan bandar dagang yang ramai. Nah, pada tahun 1403 Pameswara itu kan meluk Islam, dan di sanalah Pameswara setelah dia memasuki agama Islam, dia mendirikan sebuah kesultanan Islam baru yang terkenal posisinya strategis dengan nama Kesultanan Malaka. Analisis beberapa faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hubungkan analisis tersebut dengan kondisi Indonesia hari ini. Mungkin analisis beberapa faktor yang menjadikan Aceh Darussalam itu mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama yaitu pola atau gaya kebijakan yang dibuat oleh sultan. Kita tahu kayak Sultan Ali Mughiyad Shah, Alauddin Yarad Shah, Iskandar Muda. Itu kebijakan yang dibuat itu mengantarkan Aceh Darussalam menuju pamornya di Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakannya itu membawa dampak positif, kejayaan. Kedua, yaitu letak ibu kota yang strategis. Kita tahu kalau kayak Aceh Darussalam itu berada di pintu gerbang pelayaran dari Timur Tengah, India, Gujarat yang akan menuju Jawa, Cina, ataupun Sriwijaya. Selanjutnya yaitu kayak pelabuhan utama Aceh, kayak yang menjadi bandar dagang dari Aceh itu tuh telah memenuhi syarat sebagai kayak standar syarat, kayak ada sebuah tembok yang itu dapat menghalangi ombak, terutama ombak yang datang dari Pulau W. Selanjutnya yaitu kayak hubungan dagang yang atau hubungan internasional lah dari kerajaan Aceh Darussalam itu yang sudah mencapai skala internasional yang bahkan sampai ke Arab, kayak ke Cina, India, Gujarat, dan Timur Tengah gitu kan. Terus juga faktor selanjutnya itu Iskandar Muda. Kita tahu kan dari Aceh Darussalam itu Iskandar Muda itu raja yang jayanya. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki Iskandar Muda, dia mampu menekan perdagangan orang-orang Eropa di Aceh Darussalam, sehingga emang kayak nggak ada lah intervensi dari asing, sehingga Aceh Darussalam ini bisa fokus terhadap perkembangan yang meningkatkan pamornya terutama di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu analisisnya karena jatuhnya Malaka ke tangan Malaka itu dipegang tuh oleh Portugis, jadi kayak kebijakan yang merugikan lah. Para pedagang asing, pedagang muslim itu tuh berdalih lah ke menjadi suatu pelabuhan yang aman. Di sini muncullah kan Aceh, yang mana Aceh itu sebagai penyedia komoditas ekspor yang sangat laku di internasional, yang komoditas barang ekspor impor, sehingga hal ini membuat Aceh menjadi sentral jalur perniagaan di Nusantara dan Asia, tidak lagi Asia Tenggara, bahkan sampai ke Asia. Nomor 5, berikan jawaban analisis saudara terhadap pertanyaan penutup Profesor Azyumardi Azra pada makalah beliau Jalur Lempah dan Kosmopolitan Intelektualisme Islam. Pertanyaan dalam makalah itu gini, apakah Indonesia akan terjebak dalam ambisi RCC tersebut? Ambisi RCC itu tuh merupakan dalam pembuatan jalur sutra maritim kan. Jalur sutra maritim digagas, kayak gagasannya keluar 2013. Jalur sutra maritim ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok dalam mengukuhkan hegemomi di Laut Selatan, Laut Cina Selatan, dan merupakan juga ambisi teritorial, ekonomi, politik, perdagangan dalam dunia internasional dalam segala aspek. Juga jalur sutra ini sebenarnya merupakan ambisi untuk menguasai jalur pelayaran laut terutama di Cina Selatan yang membentang rencananya itu dari Asia Tengah sampai ke Eropa tembusnya. Bahkan pemerintah Cina pun ingin membiayai ini nih supaya membangkitkan kembali jalur sutra maritim. Apakah Indonesia bakal terjebak? Ya, bakal terjebak. Pertama, dilandaskan oleh pernyataan lembaga think tank dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Dia menyebutkan kalau Indonesia itu sangat terikat dengan Cina. Pertama, memang benar. Dari hubungan bilateral, dari segi poros maritim, memang Indonesia itu tuh kayak memiliki hubungan. Kayak Indonesia kan itu ada tuh untuk membentuk suatu kayak jalan tol maritim, itu ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Itu sebenarnya realisasinya ada hubungan dengan
pendirian jalur sutra maritim oleh Cina. Dan saya rasa kalau Indonesia tetap terus terlibat secara aktif dan dominan, kayak kita tahulah Indonesia itu banyak ada hutang, ada kebijakan-kebijakan, terus juga ada kayak barang-barang produksi yang dari Cina. Kalau hubungan itu semakin intens, maka dampaknya bakal terpengaruh. Apakah Indonesia akan terjebak? Saya rasa memang bakal terjebak kalau Indonesia itu semakin intens hubungannya dengan dari Cina. Memang boleh saja hubungan bilateral dengan Cina, terutama dalam aspek maritim teritorial. Tapi harus digarisbawahi apa hegemoni yang akan dipraktekkan, yang akan dikukuhkan melalui pembangunan jalur sutra maritim, sedikit banyaknya pasti akan berdampak pada wilayah kedaulatan Indonesia itu sendiri. Sekian jawaban ujian tengah semester oleh saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.